Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana melakukan tindakan heading atau menjahit luka. Tindakan ini merupakan tindakan estetika, kemudian juga berprinsip steril, sehingga dalam pelaksanaannya dan persiapannya harus selalu memperhatikan aseptis dan antiseptiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini nanti akan saya sampaikan bagaimana persiapan alat sampai pada tindakan yang semuanya selalu berprinsip pada sterilitas. Oleh karena itu, mohon diperhatikan bagaimana cara penempatan alat, begitu juga bagaimana cara melakukan tindakan prosedur sehingga prosedur itu betul-betul terjamin kesterilannya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang menjahit luka pada kasus misalnya luka iris. Memang merupakan indikasi heading atau menjahit adalah terjadi pada luka baru, luka yang bentuknya teratur, di mana luka yang terjadi sebelum lebih dari 6 jam. Itu perlu ada tindakan heading atau penjahitan yang tujuannya untuk mempercepat proses penyembuhan sehingga luka dapat sembuh secara perprimam, yaitu sembuh dalam waktu 7 hari dengan hasil yang baik, tidak menimbulkan bekas. Oke, untuk mencegah waktu, untuk prosedur yang pertama yaitu saya akan melakukan alat. Jadi alat-alat yang diperlukan untuk tindakan heading atau penjahitan. Yang pertama, kita siapkan beberapa alat yang minimal harus ada, yaitu ada ini namanya arteri klem. Minimal 3 arteri klem itu sebaiknya, minimal 3 ya. Bentuknya seperti ini, arteri klem. Kemudian yang kedua, nail fooder. Ini alat untuk menjepit jarum, nama nail fooder. Ini ada beberapa ukuran, ini yang sedang ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Ini yang sedang. Nail fooder untuk menjepit jarum, satu saja cukup. Kemudian ada pinset. Pinset ini cukup satu, bisa anatomis, bisa chirurgi. Kalau anatomis semua ya boleh, chirurgi semua boleh. Tapi alangkah baiknya satu yang ada giginya, ini chirurgi, satu. Kemudian yang satu pinset yang tidak ada giginya, ini anatomis, pinset anatomis. Jadi ada pinset, ada arteri klem, ada nail fooder, ada nail fooder ini. Kemudian tidak kalah penting yang harus disiapkan lagi yaitu gunting jaringan, bisa lurus bisa bengkok, terserah. Gunting jaringan ini nanti untuk gunting benang atau untuk gunting jaringan yang sudah tidak teratur, kita butuhkan gunting. Ini minimal yang harus disiapkan, tidak usah terlalu banyak ya, cukup. Saya ulang, arteri klem minimal 3, pinset 2, satu anatomis, satu chirurgi, satu gunting dan satu nail fooder, itu cukup ya. Ini persiapan alat yang pertama. Ini dalam bentuk semua steril dalam instrumen, bak instrumen ya. Kemudian persiapan yang kedua, benang ini ada 2, satu plain itu warnanya agak bening, ini plain. Ini untuk menjahit otot atau mengikat pembuluh darah, plain. Kemudian ini mestinya ada yang satu kromik. Kromik itu sama, warnanya agak gelap.
Ini sama untuk menjahit otot atau menghentikan perdarahan. Kalau ada perdarahan. Kemudian yang berikutnya, ini sudah ada tutupnya ini. Side benang ini untuk menjahit kulit, beda dengan tadi. Ini untuk menjahit otot, ini untuk menjahit kulit. Warnanya gelap. Biasanya dalam bentuk roll, ukurannya 03 standar. 03 ukuran standar untuk heading. Kalau butuh jahitan yang lebih lembut untuk wajah, 04 lebih kecil ya, sehingga hasilnya lebih halus. Tapi standar 03, ini 03. Ini sama, ini juga 03. Kemudian berikutnya, ini steril, semua steril. Spek ini bisa ukuran 3 cm, standar 3 cm aja cukup ya. Kalau mau pakai 1 mili bukan 1 cm. Kalau mau menggunakan 1 mili juga boleh, tapi terlalu sering mengambil obat nanti ya, 3 mili. Kemudian obat anestesi ada yang berbentuk ampul, ada yang berbentuk flakon. Ini berbentuk ampul, ini juga macam-macam. Mestinya ada yang dicampur dengan PHKin, ada yang dicampur dengan adrenalin, ada yang murni prokain. Yang tersedia ini lidokain murni, tidak ada PHKin, tidak ada adrenalinnya, boleh dipakai. Tapi ini memang kalau ada perdarahan nanti lebih banyak karena tidak ada obat untuk membantu mempercepat pembukaan darah. Ini murni lidokain, boleh lidokain, boleh lidones, boleh PHKin, ambil salah satu. Kemudian jarum juga ada 2. Jarum untuk otot, kalau jarum untuk otot bulat seperti jarum biasa, bulat. Hanya bentuknya setengah lingkaran semua, bulat, itu untuk otot. Sementara untuk kulit, ujungnya segitiga. Ini contohnya kebetulan tidak ada, mestinya segitiga, bentuknya segitiga tajam yang ujung, sama-sama setengah lingkaran. Jadi saya ulang, untuk otot bulat, untuk kulit segitiga. Ini ya, segitiga. Kemudian untuk obat-obatan ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau luka bersih cukup menggunakan NaCl, cukup menggunakan NaCl. Kemudian persediaan yang lain yaitu sarung tangan steril, kemudian kita juga butuh bengkok. Yang tidak steril itu bengkok dengan pengalas. Pengalas itu mestinya dulu. Nah, ini pengalas itu mesti ada kain dan ada vinilnya, pengalas. Kemudian kebutuhan lain ini kita lubang. Ini kita jadikan satu sekalian, atau mau tetap ditumpannya juga bisa sebenarnya. Plester
dan gunting perban ini alat-alat yang tidak steril itu ini tidak perlu steril. Sementara yang lain steril semua di dalam tempatnya, steril semua ini. Nah, nanti cara kerjanya akan disampaikan supaya alat-alat yang steril itu tetap steril ketika dipakai untuk jahit. Oke, sekarang kita akan masuk fase orientasi. Alat kita dekatkan di sebelah kanan, kemudian kita ke pasien untuk melakukan fase orientasi, yaitu fase perkenalan. Jadi, Assalamualaikum Ibu, kenalkan nama saya Hani, perawat ruang Arafat yang bertugas untuk melakukan tindakan heating pada luka yang terjadi pada tangan Ibu. Untuk memenuhi standar keselamatan pasien, tolong sebutkan nama dan tanggal lahir. Nah, misalnya sudah menyebutkan nama tanggal lahir, kita cocokkan dengan gelangnya, biasanya pakai gelang. Kemudian kalau sudah sesuai, kemudian kita sampaikan maksud dan tujuannya. Jadi tujuan saya ini nanti untuk jahit luka ini Bu supaya cepat sembuh, sehingga nanti akan prosedurnya nanti akan dibius dengan suntikan. Setelah tidak terasa sakit, maka akan dilakukan penjahitan dengan tujuan supaya lukanya cepat sembuh. Gimana Ibu? Siap? Siap. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Tidak. Oke, Mbak, ini fase orientasi. Dan fase kerja, karena ini barang tindakan steril, maka sebelum melakukan tindakan steril, barang-barang yang tidak steril dulu yang harus dipersiapkan. Ya, pertama, saya boleh megang karena belum pakai sarung tangan, hanya boleh megang benda-benda yang tidak steril. Yang steril tidak boleh saya pegang. Contohnya ini, pertama saya harus pasang perlak dulu di bawah anggota yang akan dijahit, pasang perlak. Kemudian bengkok ditegakkan. Kemudian semua yang nanti akan dipakai disiapkan dulu, buka. Jangan sampai nanti ketika pakai sarung tangan sudah tidak boleh. Nah, kita siapkan dulu semua. Kemudian ini juga harus kita patahkan dulu, nanti ketika pakai sarung tangan sudah dia boleh pegang ini. Nah. Begitu juga spek, ini harus kita buka dulu. Biarkan buka sini, sehingga nanti kita tinggal ambil. Begitu juga NaCl, kalau disiapkan perlu siapkan ini, dituangkan dulu. Ini misalnya apa aja gini. Nah, kemudian juga benang kita buka, ini ada tutupnya, kita buka dulu. Begitu juga kalau menggunakan ini, maka harus buka dulu gini, sehingga nanti ngambilnya harus tetap steril. Kira-kira sudah siap untuk dibuka semua, baru kita akan memulai melakukan tindakan penjahitan yang sebenarnya. Ini sudah siap semua, kita cuci tangan. Handphonenya handphone steril. Kurang besaran. Kalau yang teknik menggunakan handphone,
Jadi ini sudah bulan Rejekun, artinya kita tidak boleh pegang benda-benda yang tidak steril. Ya. Kita apa? Ini steril. Tindakan pertama yaitu melakukan anestesi. Ambil jarum, kencangkan jarum, tutup, dibuka, mainkan speakernya, ambil. Jadi kita tidak boleh pegang benda yang tidak steril. Makanya buka dulu. Kalau tidak dibuka dulu harus megang. Keluarkan udaranya, tutup. Ambil kasa atau kapas boleh. Menggunakan alkohol. Tindakan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan anestesi. Usap sekali saja. Perhatikan posisinya 45 derajat. Tusukkan, tarik pelan-pelan. Kalau ada darah tarik sedikit, kalau tidak ada darah masukkan pelan-pelan sambil ditarik. Ganti sebelahnya. Tarik, kalau ada darah tarik sedikit, kalau tidak ada masukkan pelan-pelan sampai obat habis. Ini steril, jangan dibuang dulu, barangkali nanti masih sakit. Kalau sudah, pasang duk lubang. Perhatikan cara pasang duk lubang. Ini steril, makanya belum saya pegang. Setelah dilakukan pembiusan, baru boleh kita lakukan kontrol apakah ada perdarahan atau tidak. Dengan kasa dilihat, bersihkan. Kalau ada perdarahan maka harus dihentikan dulu dengan menjepit dengan arteri klem, kemudian diikat. Ini tidak saya peragakan, nanti saya langsung ngedengnya saja. Ini seolah-olah tidak ada perdarahan, ya. Sudah diobservasi, tidak ada perdarahan. Kita ambil nalbuder. Perhatikan cara menjepitnya di sepertiga bagian atas. Ngunci 3 kali. Nah, kemudian ambil benang. Perhatikan cara mengambil benang. Karena ini barang steril, harus tidak boleh dipegang, harus dengan cara ini. Guntingnya harus pakai ini, tidak boleh pakai. Pasang benangnya. Tengah. Ambil kira-kira setengah senti dari tepi luka, tusukkan dari sisi kanan atau kiri menuju ke sisi sebelahnya. Sama, jaraknya teratur kira-kira setengah senti. Perhatikan. Kita tarik jarum, pegang di lubang jarumnya, tekan daerah benang dengan nalbuder, tarik sampai ujungnya kelihatan pendek. Kemudian lakukan pengikatan dengan cara mengikat dari atas, boleh 2 kali, lilitan, kemudian jepit ujung benang sampai bunyi, tarik yang kiri, tarik yang kiri. Dan diulang. Kenapa tarik yang kiri? Karena benang sisanya biar tidak banyak terbuang.
Ini steril, boleh ditaruh sini. Ini steril. Kemudian biasanya untuk luka yang panjang itu diberi jarak kira-kira 1 cm untuk di atas atau di bawahnya, ya. Dengan cara yang sama, ya. Kanan kiri harus sejajar. Ambil, pegang lubang jarum, tarik sampai ujung benang kelihatan dikit, kira-kira 1 cm. Lilitkan 2 kali, ujungnya kita klem sampai berbunyi, ngancing, tarik yang kiri. Ya. Buat simpulan di tepi seperti ini, ya, di tepi supaya lebih kuat. Diulang sekali lagi. Ingat, yang ditarik yang kiri. Kalau nanti yang ditarik yang kanan, banyak yang terbuang. Banyak yang terbuang. Itu juga di atasnya, ya. Jadi sampai luka itu menutup. Jarum wis do kuat. Nah, tahu. Berikutnya di atasnya dengan jarak yang sama 1 cm, ya, samping kanan kiri. Ingat, ini ada unsur estetika, maka harus rapi, ya. Tidak boleh sembarang tusuk. Lilitkan 2 kali, tarik ujungnya, kiri tarik, iya. Sampai kencang. Nah. Kalau sudah tidak ada perdarahan, aman. Menutup luka harus menutup semua. Tidak seperti dulu modelnya di plester tengah, itu enggak, ya. Ini kalau pakai Ipavit lebih praktis. Sekali potong 1 lembar. Nah, sudah selesai. Ya. Alhamdulillah Bu, sudah selesai guide-nya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, terminasi. Lalu dibereskan, kemudian pamitan kepada pasien. Saya pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa bisa bel ini, ya. Nah, ini ada bel Bu. Nanti kalau ada apa-apa bisa dikontak melalui bel ini. Ya. Ini ada di sini. Nah, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya mohon pamit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bu, selesai. Jadi untuk jepit jarum itu menggunakan nalpuder, jangan keliru dengan arteri klem. Sama, ini ya bisa, tapi bukan tempatnya untuk jepit jarum. Yang digunakan adalah nalpuder seperti ini, ya. Cara menjepit jangan terlalu tengah, salah. Jangan terlalu salah. Yang benar mendekati lubang jarum sepertiga, begitu juga nalpudernya sepertiga di atas. Nah, seperti ini letaknya. Nah. Kunci 3 kali. Nah, tuh udah kunci. Ini yang benar, yang jangan begini, salah. Ini salah ini.
Ini cara jepitnya dulu, salah ini. Ini juga salah. Salah. Yang benar agak mendekati lubang jarum. Nah. Kunci 3 kali. Nah, itu cara menjepit jarum lah. Ujung jarum, ujung benang yang bawah kita pegang bersamaan dengan nalpudernya. Kemudian yang atas kita pegang tangan kanan, melintasi atas nalpuder, selipkan di jarumnya. Dah ini. Nariknya tidak bisa gini, nariknya harus tarik gini. Saya ulang, pegang yang bawah, melintasi atas jarum di nalpuder, kemudian selipkan langsung. Nah, udah diselipkan dari atas ke bawah. Jadi tidak model kayak benang jahit, enggak ya, seperti ini. Nah, udah ini, udah. Nah, ini cara memasukkan benang. Penting ini karena kalau sok-sok siap pakai.